Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu A sebagai dosen penguji 1, yang terhormat Bapak B sebagai dosen penguji 2, dan yang terhormat Ibu Ayu Puspara Setiadi SEMM sebagai dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Rijal Usmana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap net profit margin pada PT Indofarma periode 2014 sampai dengan 2023. Nah, yang melatar belakangi penelitian saya di sini kan ada beberapa sektor, ada banyak sekali sektor yang bisa kita teliti. Tapi di sini saya memfokuskan ke sektor industri farmasi, yang dimana saya langsung ambil sampelnya itu adalah PT Indofarma Tbk. Nah, keadaan PT Indofarma Tbk ini dia mengalami fluktuasi dalam kinerja keuangannya, yang tentunya di dalam kinerja keuangan tersebut kita harus bisa juga melihat tuh rasio apa aja yang sedang naik, yang turun, yang berimpact kepada kinerja keuangan tersebut. Dan di sini saya langsung mengambil rasionya tuh dari current ratio, debt to equity ratio, dan yang terakhir net profit margin. Yang dimana di sini masalahnya tuh terjadi fluktuasi yang sangat signifikan pada debt to equity ratio, yang dimana pada tahun 2023 itu dia mengalami kenaikan signifikan sampai dengan angka 3.938. Begitu juga diikuti dengan kenaikan net profit margin yang cukup signifikan, yaitu menjadi 180 dari yang tahun sebelumnya itu cuma 65. Dan di sini permasalahan utamanya yaitu terjadi fluktuasi current ratio dan debt to equity ratio serta net profit margin pada PT Indofarma Tbk yang menyebabkan ketidakstabilan dalam kinerja keuangan yang berdampak pada profitabilitas keuangan tersebut tentunya. Kondisi ini didukung oleh perubahan ekonomi dan bisnis yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, yang diharapkan dari penelitian ini yaitu perusahaan bisa memahami apa saja faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan, khususnya untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Lanjut, di sini ada rumusan masalah serta tujuan penelitian, yang dimana rumusan masalah yang pertama itu saya ingin tahu bagaimana pengaruh current ratio terhadap net profit margin pada PT Indofarma periode 2014 sampai dengan 2023. Begitupun dengan rasio debt to equity yang saya cari itu pada tahun 2014 sampai dengan 2023. Dan yang terakhir, saya ingin juga mencari tahu juga adakah pengaruh current ratio dan debt to equity ratio secara simultan atau secara bersama-sama terhadap net profit margin pada PT Indofarma periode 2014 sampai dengan 2023. Tujuannya penelitian ini yang pertama mengetahui pengaruh current ratio terhadap net profit margin, yang kedua mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap net profit margin, dan yang terakhir tentunya mengetahui pengaruh keduanya terhadap net profit margin. Dan di sini saya memakai beberapa teori dalam penelitian saya, dan tentunya didukung juga dari teori-teori dari penelitian sebelumnya. Yang pertama di sini saya memasukkan teori dari Kashmir 2018, yang dimana current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang mereka miliki. Dan yang kedua ada di debt to equity ratio menurut Brigham and Houston tahun 2019, yang dimana menunjukkan perbandingan antara total utang dan ekuitas pemegang saham yang mengukur sejauh mana perusahaan biayai oleh utang dibandingkan dengan modal yang ia punya sendiri. Dan yang terakhir itu menurut Ross, Westerfire, dan Jordan tahun 2018, mereka mengemukakan bahwa net profit margin merupakan rasio keuangan yang mengukur sejauh mana pendapatan bersih perusahaan dibandingkan dengan total penjualannya, mencerminkan efisiensi operasional perusahaan tersebut. Setelah dari teori, lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama sini pendekatan yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif. Mengapa saya menggunakan metode kuantitatif? Karena di sini menggunakan angka yang jelas, terus didukung juga dengan hasil-hasil teoritis, serta saya ingin mengetahui bagaimana hasil pengaruh dan saya ingin menjelaskannya tersebut. Dan pada sampel penelitiannya di sini yang saya gunakan adalah laporan neraca dan laporan
laba rugi pada PT Indofarma periode 2014 sampai dengan 2023. Dan di sini ada instrumen pengumpulan datanya, yaitu saya menggunakan non-test atau data aktual. Contohnya seperti laporan keuangan tahunan. Dan di sini ada teknis analisis data yang saya gunakan, yaitu yang dibantu juga dengan software SPSS, yang dimana di sini yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Terus ada juga asumsi klasik, yang dimana dalam uji asumsi klasik ini ada beberapa tes yang dilakukan. Terus ada juga uji linear berganda, ada uji hipotesis, dan yang terakhir ada uji determinasi, uji R atau uji R square. Nah, di sini pada hasil penelitian uji statistik deskriptif, yang dimana current ratio ini nilai minimumnya itu ada di angka 70. Angka maksimumnya itu di angka 203 dan rata-ratanya ada di angka 134,9. Untuk debt to equity ratio, angka minimumnya itu di angka 49,3. Nah, untuk yang paling besar ini paling menarik yang menjadi bahan penelitian itu di angkanya ada di 3.938. Itu sangat signifikan dan sangat besar. Dan untuk net profit margin sendiri di angka paling kecil itu ada di 30. Untuk maksimumnya di angka 180. Nah, di sini lanjut ke uji normalitas. Uji normalitas ini kita bisa melihat dari histogram, di mana di sini garisnya tuh simetris dengan puncaknya tuh yang benar-benar di tengah, dan ini dua garisnya tuh ke samping secara simetris. Berarti bisa dikatakan data yang saya gunakan itu normal. Selain dari itu, kita bisa juga menggunakan yang garis diagonal ini. Jika titik-titiknya menyebar jauh dari garis diagonal, berarti data tersebut tidak terdistribusi normal. Tapi dari hasil output saya yang sudah digunakan dari SPSS, itu titik-titiknya mendekati garis horizontal tersebut. Jadi bisa dikatakan ini normal. Yang paling meyakinkan lagi, kita bisa menggunakan dengan tes one sample Kolmogorov, yang dimana angkanya tuh harus lebih besar dari 0,05. Dan pada hasil penelitian saya di sini didapatkan angka 0,200, yang pastinya ini lebih besar dari 0,05. Jadi data saya itu terdistribusi normal. Terus ada juga di sini uji multikolinialitas, yang dimana FIF yang lebih kecil dari 10 itu berarti tidak ada multikolinialitas, dan FIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya multikolinialitas. Yang pada hasil penelitian saya di sini angkanya FIF-nya itu kurang dari 10, berarti di sini tidak ada multikolinialitas. Dan selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yang dimana titik-titik tersebut tidak menumpuk pada satu tempat, jadi bisa menyebar, dia jauh, ada yang di sini, ada yang di mana, jauh. Jadi jika mereka menjauh itu disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dan yang selanjutnya ada uji autokorelasi, yang dimana di sini hasil dari uji autokorelasi tersebut ada di angka 1643, dan sedangkan di uji di DW di sini dari hasil outputnya itu ada di 2100, yang dimana kalau sesuai rumus itu DU lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 4 dikurangi DU. Nah, dengan hasil itu maka data penelitian tidak terdapat autokorelasi, karena di sini angka yang saya dapat sesuai dengan rumus itu di 1.6413 lebih kecil dari 2100 lebih kecil juga dari 2358. Dan pada hasil penelitian berikutnya yaitu uji linear berganda, yang dimana di sini itu saya untuk variabel current ratio itu mendapatkan di angka 0,09, untuk di debt to equity ratio-nya mendapatkan angka 0,45. Kedua angka tersebut memiliki arti setiap kenaikan satu dari variabel tersebut itu sama saja menaikkan juga angka kenaikan NPM sebesar angka tersebut. Misalkan current ratio naik 0,09, nah itu si net profit marginnya juga ikut naik dengan angka tersebut, dengan angka yang sama yaitu 0,09. Begitupun debt to equity rasionya. Dan yang ketiga ada di uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini yang menunjukkan apakah ada pengaruh atau tidak dari variabel yang saya teliti. Dari variabel yang saya teliti di sini, nilai signifikan dari variabel current ratio atau X1 di sini ada di angka 0,935, yang berarti angka tersebut lebih besar dari 0,005, yang dipastikan bahwa variabel current ratio ini tidak berpengaruh
terhadap net profit margin. Sedangkan untuk di variabel X2 atau DER itu ada di angka signifikannya itu 0,00, berarti lebih kecil dari 0,005, yang berarti menunjukkan bahwa variabel X2 atau debt to equity ratio itu berpengaruh terhadap net profit margin. Ini untuk yang uji parsialnya karena satu-satu. Nah, kalau untuk uji yang bersama-samanya atau uji simultan, di sini saya juga mendapatkan angka 0,00, berarti lebih kecil dari 0,005, yang bisa saya simpulkan bahwa current ratio dan debt to equity ratio secara simultan itu berpengaruh terhadap net profit margin. Dan yang terakhir ada di uji koefisien, yang dimana di sini tabel R dan R square itu cukup lumayan signifikan, cukup besar ya. Untuk yang angka di R itu 0,94 atau 94%, jadi 6%-nya itu dari variabel yang tidak diteliti. Untuk R square-nya itu 0,89 atau 89%. Nah, 11%-nya itu dari variabel yang tidak diteliti. Berarti dari variabel current ratio dan debt to equity ratio itu berpengaruh 89% terhadap net profit margin, sedangkan 11%-nya dari variabel yang tidak diteliti. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini saya ada beberapa poin. Di sini yang pertama, poinnya itu variabel current ratio di atas memperoleh nilai terhitung sebesar 0,39. 0,39 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,306, maka H01 diterima dan HA1 ditolak. Nilai signifikasi sebesar 0,95, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,005, yang berarti variabel current ratio itu tidak berpengaruh. Nah, yang kedua, di variabel debt to equity ratio yang di atas memperoleh nilai terhitung sebesar 6,112. Nilai tersebut lebih besar juga dari T tabel yang angkanya 2,306, maka HO2 ditolak dan HA2 diterima. Dan yang menarik di sini nilai signifikasi itu sebesar 0,00, yang lebih kecil dari 0,005. Jadi variabel yang berpengaruh itu DR karena angkanya itu lebih kecil dari 0,05. Dan yang terakhir di sini ada nilai F tabel sebesar 4,74, maka F hitung lebih besar dari F tabel 29,9, lebih besar dari 4,74, dan nilai signifikasinya itu 0,00, lebih kecil dari 0,005. Jadi ini menjelaskan bahwa current ratio dan debt to equity ratio berpengaruh secara simultan terhadap net profit margin. Dan di sini yang terakhir ada beberapa saran yang mungkin saya bisa ungkapkan. Pertama, perusahaan disarankan agar tetap menjaga faktor fundamental perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan. Dalam hal ini perusahaan mampu memperoleh keuntungan lebih setiap tahunnya. Terus ada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal ini perusahaan secara konsisten memperhatikan rasio keuangan agar dapat meningkatkan keuntungannya. Dan yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang tidak diteliti dari penelitian ini. Jadi semoga kedepannya ada peneliti-peneliti lainnya lagi yang menggunakan variabel yang selain dari penelitian saya ini. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Bapak. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.